Halo, shalom semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Renawati Sinurat. Dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah. Nah, sejarah ini dalam Alkitab yaitu tentang kisah para rasul. Jadi, mari kita belajar bersama-sama dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kisah para rasul. Nah, kisah para rasul ini dalam beberapa hal, kisah para rasul terpisah karena alasan hermeneutis yang sangat praktis. Nah, kitab kisah para rasul membutuhkan satu bab tersendiri. Kenapa? Yaitu alasannya sederhana. Karena kebanyakan orang Kristen tidak membaca kisah para rasul dengan cara yang sama seperti mereka membaca kitab Hakim-Hakim atau 2 Samuel. Nah, kitab kisah para rasul bukan hanya menceritakan tentang sejarah gereja, yang mula-mula, tetapi juga menetapkan suatu norma bagi gereja segala zaman. Nah, jadi kita akan belajar tentang eksegesis kisah para rasul. Nah, kisah para rasul adalah buku yang sangat menarik untuk kita baca. Nah, akan tetapi buku ini sangat sukar untuk digunakan dalam menyelidiki Alkitab secara berkelompok. Karena orang-orang membuka dan mempelajari buku ini karena macam-macam alasan, sehingga minat orang yang menyebabkan banyak terjadi hal memilih-milih sewaktu mereka membaca atau mempelajarinya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang kisah para rasul sebagai sejarah. Nah, yang penting di sini adalah ketika kita membaca kitab kisah para rasul, Lukas bukanlah seorang Yahudi. Nah, cerita yang diilhamkan itu sekaligus menjadi contoh yang baik sekali tentang historiografi Helenis. Nah, semacam penulisan sejarah yang berasal dari Thucydides, yaitu yang berkisar pada tahun 460 sampai 400 sebelum Masehi dan berkembang selama masa Helenistis pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Nah, itu ditulis untuk mendorong dan menyenangkan dan memberi informasi mengaitkan dengan moral atau menawarkan suatu apologetik. Nah, kemudian kita akan belajar tentang langkah pertama dalam mengesegesis kisah para rasul ini. Nah, eksegesis kita pada apa dan mengapa harus memulai dengan apa sebelum bertanya mengapa. Nah, yang pertama, kita membaca kitab kisah para rasul seluruhnya sekali atau 2 kali. Nah, sewaktu kita membaca, perhatikan hal-hal yang sangat penting. Nah, kemudian baca kembali dengan cepat dan catatlah dengan keterangan ayat dari semua pengamatan yang sebelumnya. Nah, kemudian pada hal yang keempat, tanyakan pada diri kita mengapa Lukas menulis kitab ini dan mengapa narasi ini dimasukkan. Nah, kemudian kisah para rasul merupakan suatu gambaran ikhtisar. Nah, sewaktu kita membaca, hendaknya kita memperhatikan bagaimana setiap bagian menunjukkan gerakan. Nah, uraian setiap bagian ini baik mengenai isinya maupun sumbangannya kepada gerak maju itu. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Contohnya itu dalam kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 6. Nah, itu merupakan suatu gambaran mengenai gereja mula-mula di Yerusalem. Kemudian kita juga bisa lihat contoh dalam kisah para rasul 9 ayat 32 dan kisah para rasul 12 ayat 24. Nah, itu merupakan suatu gambaran mengenai perluasan awal kepada orang non-Yahudi. Nah, di sini maksud Lukas adalah bahwa dalam hal ini kita tidak hanya terkungkung pada apa yang dilakukan oleh Lukas, akan tetapi kepada apa yang tidak dilakukan Lukas juga. Nah, kunci kita untuk memahami kisah para rasul ini terletak dalam perhatian Lukas terhadap gerakan Injil ini yang diatur oleh Roh Kudus sendiri. Nah, jadi perhatian kepada gerakan ini diperkuat lagi oleh apa yang tidak diberitahukan Lukas kepada kita. Nah, ia tidak menaruh minat pada kehidupan, yaitu biografi para rasul. Nah, kemudian Lukas tidak atau sedikit saja menaruh perhatian kepada organisasi atau pemerintahan gereja. Nah, tidak ada berita mengenai perluasan geografis lainnya kecuali dalam satu garis lurus dari Yerusalem ke Roma. Nah, agaknya memang minat Lukas juga bukan kepada pembakuan segala hal, menjadikan segala hal sesuatu itu seragam. Nah, meskipun demikian, kita percaya bahwa sebagian besar
Kisah Para Rasul itu dimasukkan oleh Lukas sebagai satu contoh. Nah, kemudian kita bisa melihat contoh eksegesis. Nah, seperti narasi dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Itu memberikan sebuah gambaran mengenai kehidupan jemaat mula-mula dan perluasannya di dalam kota Yerusalem. Nah, fakta-fakta penting yang bisa kita lihat dari narasi ini ialah bahwa orang pertama orang-orang Helenis, kemudian yang kedua orang Helenis kembali ke Yerusalem, dan kemudian yang ketiga tunjangan harian, dan yang keempat yaitu narasi Stefanus dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15. Nah, kemudian yang ketujuh orang. Nah, narasi kita bisa juga lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5-25. Nah, di dalam narasi ini kita mendapat cerita yang sebenarnya mengenai bagaimana penyebaran awal yang diketahui oleh gereja mula-mula. Nah, ceritanya mengenai pelayanan awal Filipus di Samaria. Kemudian seorang Simon terkenal sihirnya menjadi percaya. Kemudian orang Samaria menerima Roh Kudus. Nah, di sini Simon ingin menjadi orang yang menerima kuasa. Lalu kemudian Petrus menegur Simon. Nah, Lukas menyusun narasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada dua kepentingan menonjol, pertobatan orang Samaria dan perkara Simon. Nah, sudut pandang Lukas mengenai kenapa dia tertarik untuk memaparkan narasi ini, itu ada dua hal yang sangat penting baginya tentang pertobatan orang Samaria. Nah, yang pertama itu, misi ke Samaria merupakan perluasan Injil pertama secara geografis. Nah, dilaksanakan oleh satu dari ketujuh orang itu. Nah, seorang Helenis terlepas sama sekali dari rencana ataupun program para rasul di Yerusalem. Nah, yang kedua, meskipun demikian, penting bagi para pembaca kitab Lukas untuk mengetahui bahwa misi itu disetujui secara ilahi dan rasuli. Nah, seperti yang dibuktikan karunia roh yang tidak diberikan sebelum para rasul menumpangkan tangan mereka. Nah, kita bisa juga melihat bahwa peranan Simon dalam narasi ini, yaitu banyak sekali bukti eksternal yang menyatakan bahwa Simon menjadi terkenal sebagai seorang penentang orang-orang Kristen yang mula-mula. Nah, karena itu Lukas mungkin mencantumkan hal-hal ini untuk menerangkan renggangnya hubungan antara Simon dan umat Kristen, dan untuk menunjukkan pembaca bahwa Simon tidak mendapat restu ilahi atau rasuli. Nah, Lukas sebenarnya yang menyatakan sikap negatif terhadap Simon karena pertobatan Simon berdasarkan mujizat yang dilihatnya, bukan karena percaya akan Tuhan. Nah, ini ditunjukkan dalam perkataan Petrus yang mencerminkan bahwa pendapat Lukas sendiri mengenai kekristenan Simon itu palsu. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini tentang sejarah Kisah Para Rasul. Semoga materi kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan serta nyalakan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.